Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali belajar bersama dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester ganjil di SD Masjid Syuhada. Hari ini kita akan belajar tentang makna Quran Surah At-Tin. Apa ya makna dari Quran Surah At-Tin? Baik, kita pelajari bersama. Quran Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Quran Surah At-Tin artinya buah tin. Quran Surah At-Tin ini tergolong dalam surat Makkiyah, artinya surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Kita bahas tentang keistimewaan buah tin. Buah tin ini buah yang sangat enak, lembut dan mudah untuk dicerna, dapat mengencerkan dahak, dapat menghancurkan batu pada saluran kencing, dapat melonggarkan rongga hati dan limpa, dapat menggemukkan badan, dan dapat juga menghaluskan kulit. Apakah anak-anak sudah pernah melihat buah tin? Nah, berikut ini adalah gambar dari buah tin. Yang selanjutnya kita bahas tentang keistimewaan buah zaitun. Keistimewaan buah zaitun adalah kandungan minyaknya yang melimpah. Anak-anak sering melihat atau sering mendengar tentang minyak zaitun. Itu sangat berfungsi untuk kesehatan dan juga kecantikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai atau sering disebut dengan Bukit Tursina. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat peristiwa Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sunnah sebagai penghormatan atas kesucian tempat tersebut. Untuk selanjutnya kita bahas tentang kota yang aman. Kota yang aman itu adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya pasti akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak sekali menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir kita akan bahas tentang manusia. Manusia dalam proses kejadiannya tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia itu serasi, seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Bayangkan jika tangan kita hanya satu, kaki kita hanya satu, mata hanya satu, pasti sangat tidak indah dan kita akan terbatas atau terganggu untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsu, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, disinilah peran dari akal, pikiran, dan juga rohani. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Ketika manusia tidak menggunakan akal dan juga rohaninya, maka dia sama dengan hewan karena hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa al-insanu hayawanun natiqun.
manusia itu adalah hewan yang berbicara. Karena apa? Karena ketika manusia tidak menggunakan akal dan rohaninya, akal pikirannya dan rohaninya, maka dia hanya jasmani dan nafsu, sama dengan hewan. Wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti hewan. Manusia, Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka itu makhluk yang sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang sudah keluar dari aturan yang Allah tetapkan melalui Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi, ada dua orang yang tidak akan pernah hina, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Kedua orang ini akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Walaupun Allah menunjukkan bukti-bukti kebenaran akan datangnya hari pembalasan, namun ada di antara manusia itu yang mendustakannya. Mereka tidak percaya adanya hari pembalasan, sehingga mereka berbuat semau mereka sendiri tanpa menuruti aturan-aturan dari Allah. Allah adalah Zat yang maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk yang lainnya. Demikian anak-anak pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita, bagi anak-anak dan juga bagi Ibu. Pelajaran hari ini akan kita tutup dengan tugas ya anak-anak. Tugasnya adalah silakan anak-anak buka buku PAI kalian, kemudian kerjakan halaman 15 dan 16, poin A sampai dengan D saja, jawabannya saja. Nanti difoto, dikerjakan di buku tulis, difoto dan diupload, dikirim ke Ibu. Demikian. Semangat ya anak-anakku semua. Baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.